Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang kemarin telah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap anak Adam, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu untuknya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, akulah yang membalasnya. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya demi diriku. Hanya semata-mata demi Allah Subhanahu wa taala. Di sini membuktikan bahwa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat fundamental di dalam agama ini, di dalam pribadi seorang hamba. Semakin seseorang itu meninggalkan syahwatnya demi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin membuktikan kehambaannya. Di sini bagaimana pelajaran di dalam puasa ini yang merupakan sebuah madrasah tersendiri, bahwa seorang hamba dituntut untuk senantiasa mengalahkan syahwatnya, mengalahkan keinginan-keinginan kuatnya demi untuk meraih keridhaan Allah, demi untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Di dalam kita untuk meraih sesuatu yang bersifat duniawi saja, misalnya seseorang ingin pintar, seseorang ingin mencapai kedudukan yang tinggi di dalam sebuah perusahaan misalnya, maka dia harus melalui beberapa proses, di mana proses itu kadangkala harus mengalahkan keinginan-keinginan besarnya, keinginan untuk bersantai ria. Orang yang belajarnya lebih tekun, meninggalkan menyia-nyiakan waktu, dibandingkan dengan orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk main-main, untuk game, untuk smartphone dan lain sebagainya, maka berbeda dengan orang yang dia habiskan waktunya untuk belajar. Hasilnya pasti akan berbeda. Begitu pula seseorang yang ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses perjuangan, proses yang sungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kesuksesan itu adalah dari Allah. Pemberian dan anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sebab ataupun tanpa sebab. Hanya saja ketetapan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini bahwa tidaklah ada sebuah kesuksesan melainkan itu melalui sebuah proses. Ingin mendapatkan surga yang begitu besar, dia tinggalkan keinginan untuk makan, tinggalkan keinginan untuk minum, keinginan syahwatnya, hobinya dan kebiasaannya dia tinggalkan demi zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu nanti akan dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah atas apa yang telah kalian lakukan di hari-hari dulu, di saat engkau tinggalkan makan dan minum. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.